Sesaat lagi kita akan menyaksikan program UG Talk. Dalam program UG Talk akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pasti bisa akan membuat diskusi menarik, mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nggak penasaran kan tema apa yang akan diangkat dalam UG Talk kali ini? Makanya stay tune terus di UG TV, kita saksikan UG Talk sesaat lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa YTV, jumpa lagi dengan saya Matrisya Hermita. Kali ini dalam acara UG Talk yang juga merupakan bagian atau rangkaian dari serial IKN atau Ibu Kota Nusantara. Baik, acara ataupun tema UG Talk kali ini bisa dikatakan spesial karena nanti kita akan berdiskusi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan membahas mengenai klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif. Oleh karena itu, bersama saya di studio telah hadir banyak narasumber. Yang pertama, izin saya langsung menyapa, ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana, MM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana, Prof? Sehat. Jadi bugar nggak? Bugar dong. Berarti nggak perlu wisata kebugaran? Justru untuk memaintain kebugaran kita harus sering-sering wisata. Ya. Tapi udah lama nggak? Karena kenapa? Ini kita akan berbicara mengenai klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif di betul. Secara spesifik di IKN, di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ya, Prof ya? Betul. Nah, mungkin selain Prof Budi juga nanti bergabung by platform aplikasi Cloud Meeting, ada Bapak Ahmad Nur ST, beliau merupakan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi mungkin nanti kita akan menyapanya ya, Prof ya. Dan juga apalagi yang bikin acara kali ini spesial, Prof? Ini kan sehingga nggak perlu disebut ini serial keberapa. Ini luar biasa nih Mbak Ade ya, serial IKN kali ini ya. Karena bagaimanapun, bagaimana kontribusi Gunadarma dalam pembangunan IKN itu kan dengan aksi nyata, wujud nyata ya. Termasuk di bidang pariwisata ya. Kalau pariwisata kan tidak terlepas dari hiburan, healing dan sebagainya itu kan, sehingga bagaimana hiburan-hiburan, musik dan sebagainya itu kan tentu Gunadarma pun sedang mempersiapkan kan gitu ya. Sehingga kenapa sekarang spesial pun nanti ada sebuah persembahan nih dari Gunadarma dengan pilot bandnya ya, karena bagaimanapun nanti akan mendukung industri pariwisata kan gitu ya. Nah ini yang mengatakan tadi Bu Ade mengatakan kita rame-rame nih. Karena jadi nggak cuma Prof doang ya? Ya kita, Bu Ade bukan hanya sekedar hostnya, kita pun bisa jadi wisatawan juga kan gitu ya. Kita sebagai saksi bagaimana ada potensi wisata yang bisa dikembangkan gitu ya Prof ya di Penajam Pasir Utara yang merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara kelak. Baik, mungkin Prof,
kita mengangkat tema klaster ekowisata dan wisata kebugaran. Ini kan bukan hanya sekedar dapat ide terus kita langsung angkat disamakan ya, tapi mungkin ada pertimbangan sendiri. Kalau tidak salah ini juga termasuk salah satu yang tercantum di rencana strategis ya Prof untuk pengembangan IKN. Jadi sebenarnya kenapa kita ambil tema ini, sebenarnya kita tahu persis bahwa dalam pembangunan IKN itu ya, di dalam Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, kita mengenal ada 6 klaster penggerak ekonomi utama di IKN nantinya, gitu kan? Yang salah satunya adalah ekowisata dan wisata kebugaran. Yang 5 lainnya kan ada teknologi bersih, ada emisi rendah karbon, ada pertanian, ada farmasi terintegrasi, serta industri kimia dan turunannya. Nah, ternyata yang klaster ekowisata itu menjadi unggulan, termasuk istilahnya itu kalau dari orang ekonomi itu namanya itu super hub. Nah, bagaimana pembangunan kedepannya itu di IKN itu ya, jadi bagaimana terintegrasinya secara lokal, regional, dan internasional, tetapi di bidang pariwisata. Tetapi karena karakteristik dari Kalimantan Timur itu yang luar biasa, maka nanti kedepannya justru yang ditonjolkan itu adalah ekowisatanya dan wisata kebugaran. Tadi Bu Ade mengatakan supaya kita bugar itu kan sebenarnya ada namanya wellness tourism ya kan itu ya. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Termasuk juga mungkin kalau memang itu masih termasuk terminologi yang baru ya Prof. Apa sih bedanya dengan wisata biasa? Apa beda apa? Ini kan ada 2 terminologi yang khusus di sini ya, ekowisata dan wellness tourism atau wisata kebugaran. Nah ini mungkin nanti kita akan membahas ya secara spesifik. Ini bentuknya seperti apa? Apa sih dua terminologi tersebut? Nah sebelum nanti kita berbincang secara spesifik lagi ya Prof, berdiskusi lebih dalam nih sepertinya, walaupun saya belum dikasih tahu nih udah bisa tayangkan apa belum, tim kreatif ini sudah menyediakan atau sudah membuat tayangan yang akan bisa menjadi pemantik diskusi kita. Jadi para pemirsa YTV kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif. Klaster ekowisata dan wisata kebugaran merupakan satu dari 6 klaster ekonomi penggerak ekonomi IKN di masa depan. Fokus klaster ini adalah pengembangan destinasi ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam dan pariwisata kebugaran dengan identitas khas wilayah Kalimantan Timur untuk menjadi berkelas dunia. Ekowisata akan ditunjang oleh pariwisata berbasis kota, meeting incentives, conferencing exhibitions, serta wisata kesehatan dan kebugaran. Pengembangan ekowisata di ibu kota Nusantara berpusat di sekitar lingkungan alam dan atau budaya tradisional di kawasan alami yang mendidik dan meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat tentang konservasi atau pemeliharaan lingkungan. Ekowisata bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Pengembangannya diharapkan membuka lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat setempat. Beberapa jenis ekowisata yang dapat dikembangkan berdasarkan bentuk kegiatannya diantaranya adalah: pertama, ekowisata alam dan marga satwa, misalnya Taman Nasional, tamasya flora dan fauna, melihat satwa liar, melihat orangutan dan bekantan, safari mengamati burung, dan lain sebagainya. Kedua, ekowisata pesisir atau laut, misalnya destinasi pesisir pantai, suaka kehidupan laut, mengamati paus, menyelam dan snorkeling, dan lain sebagainya. Ketiga, wisata kesehatan, misalnya pengobatan asli Indonesia. Keempat, ekowisata petualangan atau olahraga, misalnya pendakian gunung, trekking gunung berapi, arung jeram, panjat tebing, bersepeda, dan lain sebagainya. Kelima, ekowisata budaya atau masyarakat, misalnya wisata budaya, produk ekonomi kreatif, penginapan pedesaan imersif, agrowisata, dan lain sebagainya. Keenam, ekowisata pertanian, misalnya kegiatan pertanian organik, retret nutrisi makanan dan detoksifikasi, dan lain sebagainya.
Ketujuh, ekowisata bekas tambang. Misalnya dengan melihat area bekas galian tambang dan pengelolaannya menjadi daerah perikanan, rekreasi, dan pemulihan kembali menjadi lahan yang bisa ditanami. Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara berpotensi menjadi unik dibandingkan dengan destinasi lain di Indonesia melalui pengembangan identitas ekowisata berkelanjutan yang benar-benar memenuhi 3 kriteria ekowisata berkelanjutan, yaitu kriteria pertama, ekologi, yang mencakup pendanaan konservasi, peningkatan kesadaran terhadap lingkungan, dan penguatan ketahanan ekologi dalam jangka panjang. Kriteria kedua, sosial budaya, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dan UKM yang bersifat responsif gender dan inklusif, serta mempromosikan pelestarian budaya masyarakat setempat. Kriteria ketiga, ekonomi, yang mencakup pembukaan lapangan kerja dan penguatan mata pencaharian dan penghasilan masyarakat setempat. Ya baiklah, para pemirsa JTV, baru saja kita menyaksikan tayangan yang memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu ekowisata dan juga sedikit mengenai wellness tourism atau wisata kebugaran. Benar gitu ya Prof Budi ya? Nah ini banyak sebenarnya yang bisa digali nih dari diskusi betul. ini. Dari mulai 7 target destinasi wisata di IKN, kemudian tadi dikatakan bahwa kedepannya itu kita menjadi wisata kelas dunia, kemudian kriteria yang tadi terakhir itu kan ada ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Nah ini kan sebenarnya diadopsi dari Sustainable Development Goal, bagaimana menyelaraskan aspek ekonomi, ekologi atau lingkungan dan sosial. Nah ini kan tidak mudah ya, karena bagaimanapun ketika visi IKN itu adalah kota dunia untuk semua, kemudian salah satu tujuannya adalah kota berkelanjutan. Nah ini yang kita katakan bagaimana nanti wisatanya pun berbasis alam yang tentu harus berkelanjutan. Nah ini yang menjadi kalau kita garis bawahi dengan rencana induk IKN yang tadi sempat kita tayangkan melalui sebuah VT tadi. Kalau bentuk nyata dari berkelanjutan itu gimana sih Prof? Sebenarnya kan ada beberapa pilar ya dalam Sustainable Development Goal itu ya. Tetapi intinya adalah bagaimana dari aspek intinya adalah bagaimana aktivitas ekonomi sosial itu kan selaras dengan perlindungan alam ya. Karena bagaimanapun keseimbangan alam itu kan dalam ekosistem kedepannya itu kan menjadi sebuah tantangan kita ya. Apalagi dengan global warmingnya, dengan aktivitas manusia ada istilah itu ada peralihan fungsi, alih fungsi dari hutan menjadi katakanlah perumahan, industri ataupun pertanian. Nah ini kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan supaya tetap lestari. Nah ini di situ sebenarnya titik sentralnya itu. Baik, ini penjelasannya untuk menjadi bahan awal diskusi itu luar biasa Prof Budi. Mungkin kita langsung lanjut konfirmasi saja ya ke Pak Ahmad Nur. Ini bagaimana nih ketika mendapatkan peluang? Kalau saya sih sebutnya peluang, walaupun tetap ada tantangan juga ya Prof ya, melihat juga kondisi alamnya juga luar biasa. Ya kita pun kan pernah ke sana ya. Sebenarnya potensinya luar biasa, tetapi kan potensi tidak cukup gitu ya. Bagaimana kita kembangkan beberapa destinasi yang sempat kita ke sana walaupun belum keseluruhan. Nah ini kita coba konfirmasi ke beliau aja gitu, kesiapan PPU. Ya udah, izin saya menyapa tapi Prof yang nanya. Baik. Assalamualaikum Pak Ahmad Nur. Suara kami atau diskusi kami dari studio bisa didengar ya Pak ya? Waalaikumsalam, jelas terdengar. Ibu serta Pak Prof, selamat siang, salam dari Kabupaten IKN. Ise kabar apa? Ise Kabataka Pak. Ise Kabartaka. Buen. Terima kasih Pak. Siap. Baik, nah itu tadi harusnya kita pertama ya. Nggak apa-apa deh, nanti pilot yang akan menggantikan mengucapkan itu. Baik, Pak Ahmad Nur, terkait juga dengan tadi yang kami diskusikan di sini ya, potensi pengembangan untuk ekowisata dan wisata kebugaran sendiri. Nah ini dari pemerintah, dari Pemda Penajam Pasir Utara nih, menurut pandangannya ini seperti apa Pak, challenge-nya ataupun tantangan ataupun juga peluang-peluang yang sudah diidentifikasi atau mungkin sudah coba dilakukan solusi untuk bisa mengembangkan. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih serta penghargaan tinggi sertifikatnya untuk
UG TV yang sudah berkenan untuk melibatkan kami dalam program ini. Terima kasih Pak Profesor Budi yang sudah memberikan kesempatan ini kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dan tentunya juga saya sudah menyampaikan terima kasih Gunadarma sudah memberikan informasi supporting kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beberapa waktu yang lalu. 2002 sudah memberikan program yaitu virtual 360 derajat real time terhadap 3 titik pariwisata yang ada di PPU. Yang berikutnya itu serta pemirsa yang nanti teksnya pada hari ini sangat bertepatan sekali dengan pemerintah daerah kami bahwa kedepan ekowisata itu menjadi salah satu tumpuan APBD daerah dalam rangka memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Terutama pada saat yang dikatakan Pak Prabowo tadi, wisata kebugaran ini sangat erat sekali dengan destinasi yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Karena kami yakin sekali bahwa wisata kebugaran ini adalah bagian dari wisata yang pada dasarnya bentuk gerakan konservasi. Sehingga kami yakin sekali bahwa 3 titik destinasi di tempat kami. Yang pertama itu adalah wisata alam, kedua wisata bahari, yang ketiga itu adalah wisata kebugaran. Sehingga kami yakin sekali bahwa wisata kebugaran ini menjadi titik harapan kami depan menjadi adalah salah satu ikon wisata yang ada di Kabupaten Penajam. Demikian Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nur. Jadi memang selaras juga ya Prof ya, ternyata Pemda pun juga sudah mulai menginisiasi ya, artinya dengan potensi yang ada. Betul, dan termasuk sektor prioritas andalan untuk APBD ya. Iya. Tapi ya memang benar sih, itu bugar banget Prof. Maksud aku, ini kan gede ya luas. Ya kalau mau kebugaran jalan sambil lihat itu ya, sekali putaran juga udah gempor. Betul. Itu kurang bugar apa ntar? Ya, ketika kita juga ke titik nol aja itu kan tangganya lumayan juga ya kalau bolak-balik ya. Ya tinggal masalahnya kan kadang kalau ya banyak sih kalau saya melihat dari psikologi tapi nantilah kita bahas lebih dalam artinya challenge itu bisa di cope dengan apa namanya peluang-peluang teknologi seperti apa. Nah, mohon izin Pak Ahmad Nur, nanti kita akan berdiskusi di segmen berikutnya karena kami akan kembali dulu ke studio nih, ada yang spesial kan ya Prof Budi ya. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai IKN, mengenai Ibu Kota Nusantara dan juga Penajam Pasir Utara ya. Nah ini sudah ada teman-teman yang bergabung juga di studio samping. Saya nggak tahu nyebut studionya apa. Mungkin langsung nih saya menyapa ada teman-teman dari Pilots Band. Ada salah satu mungkin siapa ini? Mas Tara ya? Kakak Tara? Siap. Nah gimana Kak? Nah ini pilot juga, ini pertama kali ya Prof ya? Ya, inilah yang saya katakan sirah ikan yang spesial, sangat spesial karena salah satu wujud nyata kontribusi Gunadarma untuk Indonesia pun kita ada lagu khusus ya yang kita siapkan terkait dengan IKN kan ini kan menjadi hal. Masa ini kita tanya pilot benar nggak nih? Iya Mas. Inspirasinya dari mana gitu ya? Mematahkan profesor loh. Baik, ya mungkin Kak Tara, benar nih ya sudah ada lagu yang disiapkan untuk apa terkait dengan IKN oleh pilot nih ya. Iya, ini bisa dimainin nih. Bisa. Bisa. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Memang ini idenya awal dari Prof Sur, Prof Budi dan kayaknya Mbak Ade sendiri juga banyak arahan gitu. Jadi emang ini idenya kita ingin Gunadarma khususnya dan pilot
juga ingin berkontribusi untuk memberikan apresiasi ya terhadap Ibu Kota Nusantara. Kita membuat sebuah lagu yang berjudulnya juga IKN. Gitu. Jadi itu proses kreatifnya sangat karena sebetulnya kita sendiri belum menginjakkan kaki pada saat itu ke IKN. Cuman aku sendiri ada darah Kalimantan Barat kan, cuma beda kan. Tapi itu ujung-ujung barat sama timur. Ujung-ujung benar. Dan itu kita mempelajarinya dari cerita yang diceritakan dari teman-teman rekan-rekan yang sudah ke sana, terus kita lihat gambar-gambarnya juga, terus ngebayangin kapan kita ke sana ya gitu. tapi arahannya ya alhamdulillah tepat banget menggambarkannya. Jadi kita membuat lagu itu juga lirik secara suasananya juga pas kita datang ke sana sekitar sebulan 2 bulan lalu itu ternyata sesuai. Oke. Ini jadi makin penasaran nih mungkin para pemirsa IGTV nih lagunya seperti apa. Jadi bisa tolong dimainkan nih untuk sebagai jeda ya. Jeda segmen 1 live ya. Iya dong, ini makanya kan katanya spesial. Iya. Dan ini perdana. Oh ini perdana ya? Perdana dimainkan live hanya di kalau biasa hanya di UGTV ya. Yeah. Oke, baik kalau gitu monggo silakan waktunya saya serahkan ke pilot. Vince. suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Identitas nasional, kota yang selaras dengan alam, penggerak ekonomi masa depan, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya.
biasa nih Prof Budi, aku merinding. Luar biasa, ini vibe-nya ya, kalau anak gaul sekarang nih jawabnya, katanya vibe-nya tuh terasa banget. Ya. Gimana Prof Budi, ada komentar nggak? Ini kakak-kakak pilot masih standby untuk dikomentarin katanya. Mungkin nanti kita bisa sedikit diskusi ya Prof. Ini kan tantangannya, ini kan proses kreatif ya. Tetapi yang menurut saya ya, yang penikmat bukan yang terlibat di nyanyinya gitu ya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana di lirik gitu ya. Karena bagaimanapun menggambarkan IKN ya, sebuah apa ya, ini sebuah kalau saya katakan ini adalah langkah besar bangsa Indonesia, sehingga bagaimana kekuatan dari lirik ini akan menjadi penentu ya. Kenapa tadi buat dia merinding dan sebagainya, karena dari lihat kata-katanya memang ketika saya juga ikut diminta menggambar. Ini kan tadi dikatakan oleh Tara ya, bahwa membuat lagu tapi tidak pernah ke sana. Nah, ini kan tantangannya kan luar biasa gitu ya. Sehingga ketika itu saya hanya mencoba menceritakan tentang IKN itu apa sih? Ya, sebenarnya tidak terlepas dari rencana induk ya. Di situ ada kata-kata yang menurut saya kunci gitu ya. Kota dunia untuk semua itu kan visi dari IKN. Betul. Kemudian bagaimana mencapai kota dunia untuk semua itu dicapai melalui 3 tujuan ya. Tadi masuk kan identitas nasional, kota berkelanjutan, dan penggerak ekonomi. Nah, ini yang sebenarnya kata-kata itu sebenarnya kalau soal akhirnya menjadi lirik yang tadi dinyanyikan itu kan kepiawaian dari teman-teman pilot ya. Bagaimana dari sebuah naskah akademik gitu ya dikemas menjadi sebuah lirik yang tentu harus punya tadi ya, yang artinya ritme ataupun iramanya juga pas. Nah, ini yang luar biasa menurut saya itu. Wah, jadi kalau bahasa sekarang ini lagunya udah next level ya, dari kontennya sendiri. Artinya bukan hanya sekedar iramanya, sebagai pilihan nada dan yang lain-lain, notasi dan yang lain-lain ya Prof, tapi justru malah kita mencoba untuk menggali lebih dalam maknanya melalui liriknya ya, dan itu berhasil. Nah, ya betul, karena nggak tahu tadi ya ini saya aja merasakan aduh jadi pingin balik lagi. Ya, kadang-kadang kan kalau saya, tapi ini subjektif saya ya. Ketika sebuah lagu tentang sebuah sebuah monumental kan gitu ya, itu kan harus sederhana dengan pesan yang mudah disampaikan dan tertangkap gitu ya. Nah, ini saya sih dapat gitu lah dari lagu ini ya. Sekarang kan ini memang stately clear ya, memang tertulis jelas tadi identitas nasional, terus beragam suku dan agama, karena nanti kan akan semua tumplek-blok di situ kan Prof. Betul. Nah, sekarang saya konfirmasi ke pilotnya dulu deh nih, bagaimana proses perenungan ya, nih Kakak Tara nih, saya tahu penciptanya ya. Bagaimana proses perenungan dan proses revisi? Saya rasa ini revisi 10 ya. Ada ya, sebelum ke sana ya, biasanya ya, kita ke suatu tempat dulu baru ada inspirasi untuk menciptakan lagu. Kalau ini kebalik gitu ya. Ini bermodal ininya Prof Budi, deskripsinya Prof Budi sama revisian. Monggo silakan Mas Tara. Memang lagu ini dalam proses kreatifnya tidak lepas dari istilahnya bimbingan. Proyokan ya. Jadi yang membimbing adalah seorang profesor. Dan Mbak Ade sendiri juga termasuk Prof Sur juga menitipkan pesan juga kan lewat Prof Budi bahwa ada acuan-acuan dalam lirik kata-kata yang memang itu menjadi kekuatan juga untuk menggambarkan ibu kota Nusantara. Secara pilot sendiri belum pernah ke sana, berarti kan kita harus bisa membayangkan. Setelah itu jadi juga berarti kan kita harus memberikan gambaran pada orang-orang yang juga belum pernah ke sana gitu. Nah, gimana caranya lirik itu bisa merangkum itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk dalam negeri sendiri dan mudah-mudahan luar negeri ya. Makanya itu tantangan terbesar banget dan revisinya cukup kita lewat WhatsAppan ya Prof. Termasuk dari Bu Ada juga. Ini revisi 10 karena terakhir aku kayaknya liriknya belum ini nih. Cuma terakhir pas dengerin nih, wah ini revisi 10 nih. Setelah dari saya banyak lagi nih Mas. Ya itu sempat kayak puzzle, nyari puzzle yang tepat. Jadi bongkar pasangnya juga nggak sebentar. Memang kita sampai benar-benar sampai bisa bikin merinding tadi kan buat yang mendengar, terus yang mendengar juga akhirnya walaupun belum datang tapi udah itu belum datang ketika membuat lagunya ya. Iya. Tapi sekarang mah udah sekarang udah. Sekarang balik lagi Bro. Ketika datang ke sana
sesuai nggak kira-kira lagu itu atau pas nggak? Iya benar. Oh, jadi pas udah kesana ternyata apa yang diarahkan dari Prof Budi, dari Mbak Ade juga gitu kan, itu ternyata sesuai gitu. Oh iya ya, di bawah Khatulistiwa, terus tempat yang selaras dengan alam, hijau, terus identitas nasional bahwa memang Indonesia ya indah gitu, itu sesuai banget. Terus pas ini di-share ke teman-teman juga, ke Agil yang memang arrangement musik, terus ada Om Rudi, ada Atur dan Fadli juga, mereka memberikan ambience suasana musik yang sesuai lah dengan gambaran yang ingin kita suguhkan. Kurang lebih gitu, Prof. Jadi itu tadi sebenarnya kata Kak Tara, oh pantesan lirikku direvisi. Begitu datang ke sana, oh ya bener ya, ini kenapa yang akhirnya direvisi kemarin. Tapi seru. Seru ya? Tapi banget. masih inget gimana suasananya di sana? Udah enggak kan? Udah agak lupa kan? Udah enggak, kayaknya harus ke sana lagi. Nah itu kan udah kepancing ya itu sebenarnya. Baik, terima kasih Kak Tara. Ini sepertinya nanti pilot juga akan tetap standby ya. Oh ya, selain pilot juga di sini ada Kak Fadli juga sama Pak Rudi. Ya. Nyempil tadi di belakangnya, bisa main keyboard. Nah itu mungkin nanti bisa kita tanya juga narasumber di segmen 3 kali ya Prof ya, kalau kita berbicara teknologi. Baik, mungkin izin saya kembali dulu nih Kak Tara dan teman-teman pilot selainnya nih. Gimana Prof? Ya ini sebenarnya lagu ini juga selain salah satu wujud nyata dari Gunadarma juga ini selaras dengan tema kita hari ini ya. Bagaimana aspek hiburan itu juga perlu diangkat ya. Karena bagaimanapun seni dan budaya itu kan salah satu tadi kan dari 7 target destinasi di IKN kan salah satunya kan adalah wisata sosial dan budaya kan gitu. Nah ini tentu bagaimana saya yakin lah pilot pun nanti ada proses lanjutan ya, ada lagu-lagu berikutnya mungkin terinspirasi bagaimana dari kehidupan di sana. Karena nanti sebenarnya ada satu lagu lagi tapi ini buat nanti aja ya. Karena proses kreatifnya juga menarik ya. Kenapa kok tadinya 1 jadi 2? Nah ini juga menarik, mungkin nanti akan dibahas tersendiri. Tapi yang terkait dengan lagu ini tentu mungkin Pak Nur nanti yang akan tahu persis ya bagaimana. Tentu PPU ini di satu sisi kan ini strategis ya, karena pintu masuknya loh. Pintu masuk itu salah satu yang penyangga IKN ya, walaupun satu kecamatan yaitu Sepaku diambil gitu ya. Untuk jadi tapi 3 kecamatan sisanya juga tentu harus mempersiapkan diri ya. Nah ini nanti kita bagaimana walaupun kita udah sering ke sana ya, ada beberapa destinasi wisata, tapi profil yang keseluruhannya mungkin kita belum tahu persis. Mungkin ada beberapa yang untuk trekking ataupun ke gua-gua ataupun yang lainnya kan belum pernah ya. Kita kan lebih banyak ke yang ada. Nah nanti kita lihat ini saya mau coba men-trigger Pak Nur nih karena kita sudah dapat juga informasi tentang profil pariwisatanya PPU. Nah, baik, kalau begitu mungkin ini sepertinya juga profilnya itu disiapkan dalam bentuk tayangan ya Prof. Betul, nah itu nanti kita saksikan dulu sebelum nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Sambil kita diskusikan. Kita obrolin lagi dengan Pak Nur dengan teman pilot lain. Baik, para pemirsa YGTV, ada satu buah tayangan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kami. Kita saksikan dulu sebelum nanti kita berdiskusi lebih lanjut dari tayangan tersebut. Ya, monggo silahkan. Nah ini kita sambil diskusi aja nih Bu Ade nih. Kelihatannya nih tayangan ini juga langsung kita diskusikan kelihatannya ya. Karena tidak ada istilah kita kan tidak ada voice over ya, kayak tadi yang VT yang pertama. Nah ini sambil nanti kita terhubung dengan Pak Nur juga silakan gabung. Ini kan kalau ini mah udah terbiasa ya Bu Ade ya. Kita bolak-balik itu balik papan. Nah, tapi Prof Budi belum pernah naik yang itu. Nanti kita coba. Yang ferry udah, yang kapal speed sudah. Nah ini kan belum. Ini di mana ya? Ini nanti Pak Nur, apakah bisa gabung Pak Nur? Ini kami jadi. Pak masih monitor saya. Nah ini bisa menceritakan ini di mana nih Pak Nur nih?
Wah, ini saya belum pernah ini. Ya, ini adalah kegiatan ekowisata di Kabupaten PPU konservasi Pak, tentang Goa Toluliang ini Pak. Goa Toluliang ya. Jadi di dalam itu hutan, nah ini digusung. Nah ini kalau ini pulau ini ya? Kalau ini pulau yang hanya ini kecil sangat ya? bersih sekali Pak, karena ini berada di Teluk Makassar. Oh, ini ini ada air terjun kami. Dan kelihatannya ini kalau untuk wisata kebugaran sangat cocok sekali karena wisata alam dan udaranya sangat bersih sekali Pak. Nah ini di pantai kami melaksanakan kegiatan dan kami yakin manfaat daripada Tanjung Jumlah kebugaran ini sangat mendukung sekali apabila bapak-bapak bisa datang ke objek wisata yang ada di kabupaten kami ini. Oke, baik. Wah, ini di mana? Tanjung ini Jumlah? penangkaran, ini jembatan. Ini penangkaran rusa Bapak. Kami ada punya satu. Yang kemarin penangkaran rusa. Jadi rusa ini ditulis tangkarkan, namanya di desa api-api. Oke, baik. Ini kebetulan teman-teman lain penangkaran rusa hampir 150 ekor yang ada. Nah ini kegiatan kami di gusung, istilah kami di sini gusung Pak. Gusung di Gusung Tanjung Jumlah ada 3 di apabila air surut dia akan muncul di permukaan. Dan kita di sana bisa wisata snorkeling maupun diving. Oh, diving ada juga tuh ternyata. Oh, ada diving juga. Ada pesut makamnya nggak? Nah, kali ini kenal. Ini di Kampung Baru ya. Kampung Baru ya. Nah, kalau ini kita di hutan mangrove. Di Kampung Baru ya Pak Nur Di ya. hutan mangrove kita punya 2 tempat destinasi hutan mangrove, yaitu mangrove Kampung Baru dan mangrove Kelurahan Mentawir. Yang kita berharapkan di sini sudah kita programkan di mangrove Mentawir ini karena 300 hektar itu mangrove dengan beberapa komoditinya dan kita melakukan zero karbon. Mudah-mudahan ke depan ini dapat dukungan juga dengan akademisi sehingga hal-hal yang mungkin ekowisata ini menjadi satu destinasi yang mungkin nanti menjadi ikon di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang notabene adalah bagian daripada IKN. Ini batu budaya apa aman? Enggak tahu ini ini di pantai sepertinya. Pantai yang tadi ya. Ini kelihatannya sih sangat terkait dengan aspek sosial budaya ya. Iya. Tadi kan ada beberapa tarian, kemudian juga ada baju tradisional. Mungkin ada semacam festival budaya yang kita juga belum pernah ke sana gitu. Mungkin Pak Nur mungkin sedikit tentang kekhasan seni budaya di Penajam Pasir Utara khususnya itu kira-kira seperti apa Pak? Apakah ada baju tradisional tersendiri, batik tersendiri, apakah ada tari tersendiri ataupun festival budaya? Silakan Pak Nur, mungkin ada sedikit gambaran tentang wisata terkait dengan seni dan budaya Pak Nur. Baik Pak, di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini karena penduduk aslinya itu ada suku asli Pasir yang rentetannya dari Kabupaten Pasir. Kami di sini mempunyai acara tahunan Pak yang namanya Nondoy. Yang ini di dalamnya ada wisata-wisata bisa dikaitkan dengan wisata budaya, wisata pengobat juga ada. Jadi ada wisata event Nondo ini biasanya kami lakukan minimal 3 hari sampai dengan 1 minggu. Nah di dalam kegiatan-kegiatan budaya, baik itu seni yang sifatnya tarian, ada tarian pedalaman, ada tarian pesisir, ada juga budaya-budaya
titih, yaitu artisnya soyun, berpantun, ada namanya betore, saling saut menyaut antara satu dengan yang lain. Ini menjadi satu event di dalam Nondo ini, menjadi satu kegiatan tahunan kami. Dan biasanya malam itu ada kegiatan ritual, yaitu namanya dipimpin oleh seorang mulung yang namanya belian. Nah, belian ini adalah ritual daripada suku asli pasir, baik itu dalam rangka pengobatan tradisional maupun upacara-upacara untuk memohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi bagian daripada atraksi-atraksi budaya yang mau tidak mau harus kami anggap sebagai bagian kearifan lokal yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya untuk budaya asli daerah pasir. Tetapi kami juga tidak menutup budaya-budaya dari Sabang sampai Merauke hadir juga di sini sebagian bagian dari kami, bagian daripada keberagaman suku yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Demikian Pak Prof. Ya. Mungkin satu lagi Pak Nur ya, tadi di terakhir profil itu kan ada istilah apa, benua taka ya. Itu arti sederhananya benua taka itu apakah rumah kita atau apa Pak Nur nih? Biar nanti pemirsa UGTV tahu persis kenapa kok ada julukan tersendiri untuk Penajam Pasir Utara itu. Ya. Baik Pak, jadi ada semboyan di logo kami itu ada namanya benua taka Pak. Benua taka itu adalah kota kita atau benua kita yang filosofinya harus kita jaga sama-sama, baik kelestariannya, kearifan lokalnya, serta penduduknya menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun benua. Artinya benua kampung atau kabupaten atau daerah kita, sehingga menjadi bagian tanggung jawab semua warga yang ada di PPU untuk mendorong keberhasilan dan kesuksesan daripada pembangunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Menarik Bu Ade ya. Jadi artinya makna dari benua taka itu kan kayak kampung kita ya, kampung halaman kita gitu ya. Yang harus dijaga. Harus dijaga. Ya. Betul. Terima kasih Pak Nur nih. Saya akan coba kembali diskusi nih Bu Ade. Ya. Tadi ada profil. Tadi kita sempat bicara wellness itu ya. Ada nggak dari beberapa destinasi wisata itu yang bisa diangkat untuk wisata kebugaran yang tadi itu? Kira-kira. Kalau saya sih ngelihatnya tadi yang air terjun itu, yang gua itu ya Prof. Artinya kan sebenarnya kalau kita berbicara sama wellness, konsep wellness kebugaran sendiri itu kan tidak hanya masalah fisik. Ya. Nah, kalau sekarang malah lebih banyak dikaitkan dengan masalah psikologis yang sedang ramai hilang gitu loh Prof. Ya, siap. Nah, ini kan bisa jadi suatu potensi ya, bagaimana diharapkan kan kalau kita masuk ke alam dengan suasana yang tenang gitu ya, lepas gadget. Ya kan, lepas gadget, lepas apa, kalau perlu nggak usah pakai sinyal di sana, tapi ya susah juga sih. Nah, di sana dengan kita mengeksplorasi, beraktivitas di sana, ini ada semacam, kalau dari neuroscience nih Prof, gelombang otaknya itu bisa turun ke alfa, jadi tenang ya. Artinya kita masih awaken, masih sadar, tapi ya udah nggak terlalu gemuruh semuanya tuh kayak tanya di otak kita gitu, enggak Prof. Nah, ini yang secara psikologis ya, ini nanti memberikan ketenangan, kedamaian, justru malah muncul insight-insight. Nah, ini makanya kan kalau misalnya ya ini terlepas dari ini ya, sebenarnya meditasi atau kalau yang Muslim dengan berzikir itu kan pola-pola repetisi ya Prof ya. Nah, itu juga sebenarnya untuk menurunkan gelombang otak biar lebih tenang. Apa namanya, inhale, exhale, ambil napas. Nah, di sini masalahnya kalau kita mau mencoba untuk meditasi ambil napas, napasnya belum yang masuk CO2 Prof. Oh iya. Tapi yang menarik tadi ya, jadi saya teringat dengan kembali ke rencana induk yang wisata kebugaran. Tadi sempat ada semacam pengobatan tradisional, kemudian juga ada obat-obat herbal. Memang salah satu yang dikaitkan tadi sempat saya katakan pariwisata yang berbasis alam dan pertanian yang berbasis alam, yang termasuk yang farmasi juga untuk obat-obatan. Salah satunya adalah dengan katakanlah kita kan kaya dengan potensi obat-obat herbal gitu ya. Tapi yang saya menarik itu ada gini, ada istilah di terminologi, saya bukan orang kesehatan ya, ada istilah retreat ya, dari retreatment.
retreat kesehatan. Iya. Nah ini kaitannya dengan wisata kebugaran itu apakah tadi ya? Iya, Bahwa itu, kita istilah itu kan mungkin selama di kota kan makan sembarangan ini sembarangan, ketika ini hidup alami atau gimana nih sebenarnya? Nah itu tadi makanya jadi salah satu aktivitas itu misalnya dibikin satu center yang untuk wellness di dalam itu ya, dan itu juga mereka akan mengikuti program 3 hari atau berapa yang memang disusun supaya mendesain mereka itu bisa les semua menghilangkan semuanya itu, melepas semuanya lah kasarnya, termasuk juga masalah untuk detoksifikasi gitu ya, makan biasa. Ataupun segampang kalau yang ngerokok gitu kan ya, nah itu kan dipaksa tuh, dan gadget biasanya yang saya tahu ya, yang di Bali juga sudah ada sih sebenarnya, tapi kita dengan pola ataupun dengan pendekatan yang sama dengan mungkin teman-teman psikologi atau teman-teman dari kedokteran dan juga teman-teman dari pariwisata ya, itu bisa mendesain suatu program yang menarik tuh, Prof. Nah hari pertama suruh ngapain, jalan itu kan mau nggak mau kan kita jadi activity tuh, yang biasanya kita cuma duduk 1,5 jam loh di sini. Kalorinya berapa sih? Tapi kalau kita 1,5 jam banyak. Ini saya nggak tahu ya salah atau benar. Jadi artinya kita melepas dari rutinitas yang mungkin pola hidup, pola makannya yang tidak sehat. Yang terpaksa menjadi seperti itu dengan tuntutan situasi kita. Kembali ke katakanlah ke PPU gitu ya. Akhirnya menjadi suasana lain dengan pola hidup yang mungkin berbeda, yang tetapi sehat. Mungkin seperti itu ya kali ya. Iya betul. Dan tapi sekarang kan challenge-nya adalah bagaimana mendesain suatu programnya itu loh, Bro. Nah itu kalau saya malah menangkap peluang yang bisa dikembangkan oleh Gunadarma ini. Sebenarnya dengan kepakaran prodi yang ada di kita ya. Dengan kepakaran masing-masing, ada psikologi, ada pariwisata, ada komunikasi juga, ada kesehatan dan farmasi ya, obat tradisional. Walaupun kalau kita ngomongin obat herbal itu kan nggak segampang itu, Bro. Ada kan proses ada proses panjang. Nggak usah ngomong sampai fitofarmaka itu lah ya. Tapi kita ngomong sampai obat herbal terstandar aja itu juga itu. Tapi sekali lagi itu adalah challenge sih kalau menurut saya, dan itu adalah opportunity, adalah peluang. Tapi gimana bisa mengcope challenge-nya? Tentu saja ya di sini kalau saya sedikit oportunis dan pragmatis juga ya. Nah ini Gunadarma bisa banyak membantu di sini. Jadi artinya buat paket wisata, wellness tourism gitu. Iya, karena kan saya yakin ya, tapi bisa salah juga saya. Mungkin pemirsa itu atau sebagian besar masyarakat mungkin belum terlalu familiar dengan wellness tourism atau wisata kebugaran gitu ya. Seolah-olah kan yang namanya wisata itu rekreasi, healing dan sebagainya, hiburan, tetapi sebenarnya ada tujuan kesehatan juga ya. Aslinya kesehatan rohani ya, kesehatan jiwa yang seperti Bu Ade tadi katakan ya. Detoxnya nggak cuma detox fisik, tapi ini kan sesuai dengan konsep ini ya, Prof ya. Kesehatan kalau WHO itu kan tidak hanya absence of the disease. Penyakit-penyakit yang memang ada simptom secara fisik, tapi juga kan masalah keseimbangan mental, dan juga masalah sosial. Ya kan, kalau misalnya ya contoh paling gampang deh, kalau saya lagi banyak kerjaan load gini kan, itu pasti sosial saya keganggu. Jadi sumbu kesabaran memendek gitu ya, Prof ya. Nah ini juga sebenarnya itu tadi yang saya katakan, kalau tadi Bu Ade mengatakan bahwa potensi besar untuk wellness tourism, tetapi di sisi lain melihat profil PPU memang karena ini bukan terminologi yang relatif baru ya, tentu Gunadarma ya mudah-mudahan nanti bisa tadi ya membuat paket wisata gitu ya. Mungkin kita nanti perlu survei dulu, Prof, untuk mendesain programnya apa minggu depan. Terutama dari titik ke titiknya itu ya, bahwa di titiknya ada detoksifikasi, ke titiknya adalah mencoba obat herbal atau apalah istilahnya dan rancangan gitu. Itu artinya mereka bebas berinteraksi sih, Prof. Ya sebenarnya bisa juga melakukan sendiri ya, memprovide kan itu nanti ada beberapa pendekatan lah. Ada yang memang udah didesain gitu kan ya, di program seperti ini ada, mereka bisa lakukan sendiri. Cuma kembali lagi ya, kalau kita melakukan sendiri, kadang-kadang untuk lingkungan yang baru yang kita belum biasa, itu kan stressful ya. Ya kadang-kadang kan traveling itu kan bisa jadi pisau bermata dua tuh ya, Prof ya, bikin akrab atau bisa bikin malah. Nah, tapi sport tourism itu bagian dari wellness juga bukan? Iya dong. Iya pasti lah. Kan tadi kan ada arung jeram, ada trekking gitu kan, atau jadi termasuk juga ya. Jadi artinya wellness itu sebenarnya cukup luas juga ya. Cukup luas, tidak hanya masalah bugar, bangun tidur tuh badannya nggak sakit-sakit, enggak, tapi bagaimana kita bisa berpikir jernih, bagaimana kita bisa fokus. Nah itu adalah salah satu bagian dari wellness, Prof. Dan bagaimana kita bisa memaintain hubungan sosial dengan lingkungan kita. Ya, jadi artinya interaksi dengan mereka pun menjadi salah satu yaitu tadi ya, kekuatan kita untuk bukan hanya masalah fisik aja ya. Yang dimaksud bugar itu kan juga bukan hanya masalah fisik aja ya, tapi kan itu kaitannya dengan tadi ya, dengan jasmani dan rohani juga, sehingga tadi proses healing ataupun hiburan pun tetap ya bagian dari. Jadi sebenarnya satu paket ya, wellness itu kan tidak hanya tadi ya kesehatan, tapi juga olahraganya, mungkin tadi komunikasi dengan membangun interaksi sosialnya gitu ya.
Ini challenge sih Prof, artinya kalau saya melihatnya ada hal baru, ada peluang yang bisa dilakukan atau bisa Gunadarma chip in di situ ya, masuk dan memberikan kontribusi ya. Oh, ini kan kayak Gunadarma untuk Indonesia sih sebenarnya intinya. Ya, nanti kita coba aksi nyatanya seperti apa ya? Ya, tapi sebelum survei itu dulu gitu sebelum dulu. Kita survei dulu, oke. Sebelum itu aksi nyatanya lagi, ini juga sebenarnya udah ada aksi nyata juga sih dari si pilot nih Gunadarma untuk Indonesia. Jadi izin saya ke pilot dulu ya Prof ya. Silakan. Yuk Kak Tara. Nah, gimana? Bener nggak? Kita udah ada, kalau kita dari tadi bicara, saya bukannya menggiring, tapi memang akhirnya ujung-ujungnya wah kita punya ini loh. Dan sepertinya ini bisa dikembangkan di sana, artinya Gunadarma bisa berkontribusi ke PPU merupakan jadi apa sekarang fokus of attention ya Prof ya di Indonesia, berarti artinya kan Gunadarma untuk Indonesia. Pilot pun demikian, bener nggak nih? Bener banget. Memang ada satu karya juga yang memang dibuat juga kembali lagi untuk Gunadarma. Kita sebagai anak didiknya juga pilot. Kuliah juga di Gunadarma dan kita ingin menjadikan, bahkan sudah banyak juga ya banyak hal yang mungkin Gunadarma itu sudah berkontribusi untuk Indonesia dan pinginnya lebih lagi. Kalau dari pilotnya sendiri ingin memberikan kontribusinya lewat karya kan pastinya, karya yang bisa dinikmati dan berdampak baik, memberikan influence, pengaruh yang baik juga. Ini kali ini ya judulnya Gunadarma untuk Indonesia. Jadi kalau tadi IKN, kalau ini menceritakan tentang suasana kampus kita, menceritakan activity yang ada di kampus, terus kehangatan yang ada di kampus Gunadarma dalam proses perkuliahan kayak gitu-gitu. Jadi ini juga arahannya juga nggak lepas dari Prof Budi juga, dari Profesor juga ya gitu. Jadi tantangan lah. Tantangan tapi yang menginikan ya, tantangan tapi yang membangun dan juga menginspirasi ya kalau harusnya ya. Saya yakin juga pasti Kak Tara nih dalam proses kreatif penciptaan beberapa lagu ini pasti banyak hal-hal yang bisa dipelajari, yang didapat, artinya lesson learn-nya banyak sekali ya. Selain bisa dapat bayangan IKN itu seperti apa itu lah, tapi kan ada proses-proses ya. Ya banyak yang bisa, sudah banyak juga yang kita berpengaruh terhadap kita ya, terhadap pilot, sudut pandang yang baru dalam secara akademisi, terus itu berpengaruh juga dalam kita berkarya dalam penulisan pemilihan lirik, pemilihan ambience musik yang bisa mengarahkan cerita lebih mendukung liriknya lagi gitu kan. Jadi berasa ada bobot yang tidak hanya sekedar musik didengarkan untuk misalnya sekali lewat ya, tapi bisa mengambil manfaat dari lirik itu sendiri, berpengaruh secara mental, secara pemikiran, dan banyak lagi sih. Itu sebelum jadi karya, kita duluan yang ngerasain itu. Berarti itu bisa dikatakan sustainable lirik nggak, Prof? Kadang-kadang kan memang dari pengalaman dan juga artinya dari kehidupan sehari itu kan menjadi ini juga ya, ide sebuah lagu ya, inspirasi gitu. Iya benar Prof. Tadi kan katanya anak didik juga, gitu, ikut merasakan juga ya gimana suasananya. Orang bimbingannya Prof. Iya. Baik, ini udah makin panjang nih kalau diskusi itu. Kita dengerin dulu deh ya sebagai jeda di antara segmen kedua dan ketiga ya. Nanti kita akan kembali lagi di segmen ketiga sini. Monggo silakan Mas Tara untuk mengisi jedanya di ini. Monggo. Di kampus ini aku bahagia, berbagi cerita penuh makna, bersama dalam menuntut ilmu. Di Gunadarma kita telah
satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia selamanya. Hanya cintamu di setiap waktu kan ku ingat sepanjang hidupku. Gapai mimpi dan buktikan dharmaku, Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia selamanya. Selamanya. Luar biasa, Prof. Prof nyanyi? Penikmat saja. Enggak boleh loh. Itu sebagai sivitas akademika ini kayaknya nanti seru deh, Prof, kalau Lagu nyanyi kita bikin bersama kompilasinya. Nanti Prof take part lah. Ada spot yang dedicated 2 baris lirik gitu. Gimana nih kira-kira kata Raya? Satu suku kata ya. Enggak. 2 baris lirik atau 1 bait. Ya Prof ya. Ini Gunadarma untuk Indonesia, artinya Gunadarma dengan segala keunggulannya, dengan segala apa yang dimilikinya ya berupaya ya untuk bisa berkontribusi semaksimal mungkin gitu ya Prof. Betul, ya. ya. Nah dalam hal ini khususnya ya dalam kesempatan kali ini ya bagaimana untuk turut serta mengembangkan IKN. Ya. Ini udah kan ini sebenarnya udah berjalan maksudnya ya, Sudah. starting ya. Betul. Jadi saya malah ini kan kadang-kadang kita mensosialisasikan bagaimana visi dan komitmen Gunadarma dengan cara yang populer, dengan cara yang mudah difahami ya, dengan lagu kan gitu ya. Sehingga bagaimana Gunadarma untuk Indonesia itu kan sebenarnya memang visi kita dari dulu kan gitu ya. Bagaimana kita mengangkat identitas nasional dan juga daya saing nasional. Nah ini tentu banyak sekali hal-hal yang sudah Gunadarma lakukan. Termasuk khusus untuk IKN ini ya begitu banyak yang sudah kita lakukan. Ada lagu baru gitu kan, ada penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat baru kan gitu ya. Termasuk tadi yang Bu Ade katakan bahwa nanti kita pun ada paket-paket wisata kalau dalam konteks diskusi kita hari ini. Nah ini yang sebenarnya dari makna lagu itu ya sekali lagi bukan hanya sekedar lagu ya, tetapi itu juga memotivasi kita, menginspirasi kita, saya dan semua teman-teman sivitas akademika untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia melalui Gunadarma kan gitu. Nah ini yang menjadi, yang saya katakan adalah penyemangat gitu lagu-lagu seperti ini. Dan itu cara mudah kita untuk mengajak semua sivitas akademika, yuk kita bangun, dan dalam konteks kita diskusi hari ini ya membangun IKN, jangan lupa gitu kan gitu. Tapi ya ini kembali lagi sih Prof, kalau saya tadi mikirnya pengen saya tanya nih.
teman-teman yang proses kreatif ya, artinya kalau kita ini teman-teman pilot sini kan memang dari ini kan ya, industri kreatif ya. Jadi kalau kita berbicara kreatif nih dari teorinya, ini kan adalah suatu hal yang apa ya, adanya suatu hal yang baru yang menarik ya gitu ya, dan ini ada butuh inian khusus. Nah, nggak tahu, konon katanya itu kita kreatif itu nggak serta-merta tiap saat tuh kreatif gitu loh, Prof. Nah, ini kita mungkin sedikit ini ya, apa maksudnya punya bayangan nggak sih pilot kan ya, tadi harusnya saya yakin ya pilot pun juga menyimak diskusi ataupun tayangan-tayangan. Nah, tadi setelah melihat ataupun dari pengalamannya ini kira-kira potensi nih ya, potensi untuk industri kreatif sendiri ini loh untuk bisa bergabung atau untuk bisa berkembang di IKN ini gimana kira-kira? Ya, memang kadang-kadang kreativitasnya juga perlu dipacu dan dipicu ya. Kadang-kadang dengan trigger, dengan kadang situasi sulit ataupun keterpaksaan membuat kita juga bisa kreatif kan gitu ya. Termasuk yang paling sederhana, inspirasi muncul dari mana-mana ketika kita merenung. Nah itu, makanya kan balik lagi ya tadi, gitu ya. Jalan, sambil jalan, tapi nggak tahu, ini kita tanya ke Katara aja nih. Yuk Katara. Iya loh, kan dia lagi bingung cari jawaban, dia udah menyimak dari tadi. Bener nggak sih kalau misalnya proses kreatif ya, bagaimana mendapatkan inspirasi itu ya memang bisa dari mana aja, tapi kan nggak anytime ya. Iya, terkadang yang berpengaruh kadang mood kan, ada mood yang artinya suasana hati juga berpengaruh, suasana lingkungan. Tapi yang kita bisa latih sebetulnya kalau dalam berkarya itu kan kepekaan ya, sensitivitas kita terhadap sekitar gitu, terhadap mungkin kalau pilot gitu atau aku sendiri kadang dengerin cerita aja kayak Prof Budi yang tentang IKN kan itu cerita kan, jadi aku harus benar-benar bisa membayangkan dulu, terus merasakan ambience-nya, terus ya yang dilatih sebetulnya kalau yang tadi Prof Budi bilang di saat orang terpojok atau apa gitu kan, kadang kan keluar tuh ininya apa last minute last minute gitu, terpojok. Kayak main tinju Bapak. bahasanya jadi terpojok, Prof. Maksudnya ketika dikejar deadline atau apapun itu kan kadang keluar sensitif yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi yang kita latih itu kalau aku sebagai seniman sendiri adalah kepekaan terhadap sekitar, terhadap bahasa-bahasa yang kita dengar, terus visual-visual yang kita lihat, itu yang kita tuangkan ke dalam sebuah karya sih. Jadi kita bisa melawan yang tadi Mbak Ade bilang bahwa itu kan nggak anytime ya. Nah, tapi dengan berbekal kita melatih hal itu, akhirnya kita bisa mendorong untuk kapanpun bisa menghasilkan gitu, produktif. Seperti itu sih kurang lebih. Ya itu kalau di psikologi terminologi namanya metakognisi. Nah, kita bisa mengatur kognisi kita. Betul, jadi artinya memanage pikiran kita ya. Iya, kita tahu kita lemah di mana, kita berat mana. Supaya gitu kan, ya. Boleh liar, tetapi bagaimana ada output yang dari hasil proses kognitif itu ya. Dan itu kita perlu di manage kan itu ya. Dan itu juga ada jawaban sebenarnya dari yang Mas Tara bilang, kenapa sih suka last minute? Karena kalau last minute kita kan udah dihadapkan dengan tanggung jawab nih. Nah kalau udah dihadapkan sama tanggung jawab, kita kan pasti punya ada nilai, ada moral ya. Untuk bisa menyelesaikan, akhirnya semua fokus atau perhatian kita tuh langsung terfokus terhadap hal tersebut. Makanya menjadi lebih fokus, yang lain-lain yang tadinya ya nggak tahu, ini kan kalau lagi pada nyusun tesis ya pasti kan baca-baca, nanti cari jurnal satu, sisanya jalan-jalan ke tab-tab lain lah di internet kan. Tapi kalau udah fokus ya dia akan satu gitu, Prof. Nah, saya malah tertarik dengan tadi ya istilah terpojok, terpaksa. Kalau saya kembalikan ke konteks topik diskusi ini saya malah teringat dengan, nanti kita bahas selanjutnya ya, mengenai Travel and Tourism Development Index ya. Topik besarnya adalah sustainability, kemudian adalah resiliensi. Bangkit. Nah, jadi artinya terpojok, terpaksa ataupun dipaksa stimulus dari luar itu kan resilient gitu ya. Resiliensi, kemampuan. Nah, saya yakin pilot ini dengan musikalitasnya, dengan selama musibah pandemi kan tetap
proses kreatif kan jalan terus. Benar, ya. bro. Ya mau nggak mau lah, Dan tetap harus. manggung walaupun secara daring kan jalan terus. Nah Ya. ini yang maksud bahwa keterpaksaan itu kalau dalam bahasanya Bu Ade itu resiliensi. Nah itu tema besar untuk turisme setelah pandemi Bu Ade. Jadi bangkit sustainability lebih. dan resiliensi ya. Nah ini yang saya teringatnya jadi situ. Gitu. Tapi itu adalah suatu hal yang bisa dilatih loh. Ya. Ya artinya memang bisa, dia itu kembali lagi bagaimana kepekaan gitu ya, Iya, betul. dan artinya percaya bahwa kita kalau kita bisa bangkit, artinya kan kita sudah mikirkan bahwa kita bisa, ada kemungkinan bisa. Nah itu kan terkait dengan kepercayaan diri, dengan efikasi dan yang lain-lain. Ini panjang kalau mau dibahas, jadi bisa kuliah 1 semester sendiri nih ya. Tapi itu kita keep dulu deh Prof nih, terkait juga dengan kita kembalikan lagi proses kreatif itu ke ke PPU ya, karena sudah ada satu tayangan nih yang disiapkan oleh Sekalian teman-teman kita mengeksplor satu contoh satu destinasi contoh spot wisata ya. Siapa tahu nanti bisa dikembangkan ke tingkat dunia. Tadi kan sempat dikatakan bahwa wisata kelas dunia. Nah kita lihat nanti kita bahas itu. Ya, nanti kita bahas juga bagaimana nanti kalau dikembangkan ke depannya ini bayangannya ini bisa jadi apa sih gitu kan ya. Terus juga mungkin kembali lagi kalau Gunadarma tidak terlepas dari ICT-nya, mungkin nanti kita bisa minta tanggapan Pak Rudi ya, peluang-peluang bagaimana ICT itu bisa diterapkan untuk bisa membuat objek wisata ini menjadi kelas lebih dunia, ya. dan juga bagaimana mungkin ada proses kreatif yang bisa terlibat di situ. Baik, mohon izin Prof Budi dan juga para pemirsa UGTV, ada satu buah tayangan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kami. Jadi kita simak dulu sebelum nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Monggo silakan. Kawasan ini adalah merupakan kawasan ekowisata, Pak. Ekowisata alam, yaitu wisata mangrove. Nah, kita harapkan wisata alam ini memberikan edukasi terhadap pengunjung bagaimana kita menjaga alam dan menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan daripada habitat yang ada di dalam hutan mangrove ini. Ada beberapa pihak yang sudah mengatakan bahwa mangrove Kampung Baru ini termasuk mangrove yang paling lama karena pohonnya sudah besar-besar semua, dan ini menjadi harapan kita bahwa wisata edukasi nanti bisa ada di sini karena juga habitatnya seperti burung-burung, bekantan juga ada di sini, Pak. Nah, kalau posisinya kita ada di sebelah selatan kabupaten, kantor kabupaten, kira-kira kita 20 menit dari kantor bupati kita sudah mengarah namanya Kelurahan Kampung Baru. Nah, di sini ada mangrove yang menurut informasi di atas dari hampir 200 hektar, Pak. Yang mangrove ini tidak pernah dijamah atau dirusak oleh masyarakat ataupun alam, sehingga kita jaga terus kelestariannya sehingga menjadi bagian yang tidak terlepaskan daripada ekosistem yang ada di kabupaten bahkan di kecamatan ini kita harapkan. Ini kita di belakang kami ini 50 meter sudah Selat Makassar, Pak. Sudah Selat Makassar dan pantai daripada Kecamatan Penajam ini sekitar 12 km dari Nipa-Nipa sampai dengan Pantai Corong namanya, Pak. Seperti yang kita lihat di sepanjang jembatan ini kita sudah buatkan storytelling tentang habitat yang ada di sini, sehingga kita berharap para masyarakat, pengunjung bisa menjaga kelestariannya, Pak. Termasuk burung-burung, bekantan, termasuk Pak, binatang-binatang melata seperti kadal dan sejenisnya yang ada di lumpur. Yang membedakannya di sini ada 3 mangrove yang menurut peneliti, saya juga belum mendapat data yang akurat, bahwa mangrove di sini yang mulai dari awal tumbuhnya sampai sekarang tidak ada yang merusak, Pak. Sehingga ini menjadi mangrove yang terbesar ada. Biasanya mangrove kan kecil-kecil aja pohonnya, Pak, banyak. Nah, di sini mangrove sudah besar-besar ini, seperti lihat di kanan saya ini, mungkin diameternya sudah hampir 2 meter ini pohonnya. Diameter, sehingga mudah-mudahan ini ke depan kita menjadi suatu pelestarian mangrove ini sebagai daripada menjaga suasana alam dan udara bersih, zero karbon lah begitu. Harapan kita dengan adanya IKN kan kita yakin, Pak, IKN ini akan mendatangkan masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun pegawai dalam rangka mendukung kegiatan IKN. Kita berharap masyarakat yang ada baik di IKN itu di Sepaku maupun masyarakat kita bisa berkunjung ke sini, Pak, lebih banyak, sehingga kita menjadi salah satu destinasi yang diharapkan menjadi ikon di Kabupaten Penajam Pasir Utara.
Pernah? Oh udah. Pernah kan ke sana? Pernah. Enggak, kalau saya malah mikir loh dengan saya justru karena pernah, jadi saya ingat-ingat lagi, terus ya karena kita kan maunya untuk terus berkiprah ya, memberikan kontribusi, saya langsung mikir ini bisa diapain itu, Gunadarma bisa apa sih ambil peran di mana gitu, Prof? Ya lagi-lagi tadi sempat Bu Ade katakan ya sebagai pengantar sebelum video tapping testimoni ataupun wawancara dengan Pak Nur bahwa, dan saya juga coba dikaitkan dengan framework yang tadi saya katakan ya, ada semacam Travel and Tourism Development Index dengan 5 subindeksnya, tapi saya tidak, kalau bahas lagi itu kan cukup panjang, itu nanti tapi saya langsung saja sendiri, Prof. Di subindeks yang pertama yaitu lingkungan yang memungkinkan ataupun yang menjadi pendorong pariwisata, itu salah satunya adalah ICT readiness, gitu kan? Itu adalah satu pilar dari 17 pilar untuk pengukuran Travel and Tourism Index. Dan kalau kita kaitkan tadi bahwa kita targetnya adalah wisata kelas dunia, ini kan 2 tahun sekali dirilis nih World Economic Forum ya. Kita alhamdulillah ya, Indonesia itu di edisi yang terakhir tahun 2021 itu posisinya adalah naik ya, yang tadinya di tahun 2019 itu 44 dari 117 naik ke posisi 32. Memang kalau di ASEAN masih kalah dengan Singapura yang posisi 9. Tapi Malaysia 36, Thailand 38. Jadi artinya kan ada tren meningkat yang salah satunya memang tadi ya di salah satu pilarnya yang mungkin akan bisa didiskusikan ICT readiness dalam mendukung sektor pariwisata gitu. Mungkin di tahun 2023 ini bisa lebih meningkat lagi ya, Prof? Karena saya mungkin melihatnya ya, karena kan penerimaan terhadap teknologi ini kan mau nggak mau kan diakselerasi sama pandemi ya, Prof. Ya, di balik musibah itu kan tetap ada. Dan ada perubahan perilaku turisme, saya mencontohkan Bu Ade gitu ya, karena kan ketika digital turis itu kan kaitannya dengan, saya kaitkan dengan indikator yang ICT readiness, salah satunya adalah platform digital untuk booking tiket, layanan keuangan gitu kan, pesan hotel. Semakin itu masif, maka peringkatnya akan naik kan untuk indikator ICT readiness yang merupakan subindeks dari yang tadi ya, lingkungan yang memang menjadi pendorong. Nah ini menarik sebenarnya, kalau Bu Ade katakan bisa meningkat, saya sih optimis ya, apalagi dengan Gunadarma untuk Indonesia. Mungkin nanti ada platform-platform digital yang kita terapkan di sektor pariwisata, termasuk dengan beberapa program-program hibah juga kan, memang Bu Ade sudah menginisiasi ke sana kan gitu ya. Iya benar-benar, dan juga yang paling penting ya sebenarnya kalau kita mengembangkan itu kan adalah masalah penggunaan ya, masalah education-nya ya, tapi ya kembali lagi lah bagaimana itu nanti yang tepat guna, mungkin secara engineering atau secara teknologi nggak terlalu sophisticated gitu ya, tapi itu memudahkan. Ya benar sih, ingat dulu kalau beli tiket itu pernah disuruh beli tiket yang nyuruh ada di luar negeri, harus di fax, Prof. Betul. Itu berapa tahun yang lalu loh. Tapi sekarang ya udah dibeli, udah terus mana? Ya nanti kasih paspornya aja, gitu kan? Padahal itu di belahan dunia mana gitu. Ya memang kalau lihat tadi perilaku Bu Ade sebagai digital turis itu kan ada 5 tahap ya, dari mulai inspirasi, kemudian planning, kemudian booking, ini jagonya booking gitu, kemudian enjoyment, baru sharing gitu ya. Muter. Nah ini artinya di era ekosistem digital ini kan kedepannya memang seperti itu. Artinya mungkin nanti ada penguatan ya bagaimana pemanfaatan TIK selain juga pengembangannya satu ya Prof. Tapi mungkin implementasi teknologi-teknologi untuk menjamin sustainability dari lingkungannya itu sendiri. Ya artinya merawat bakau, merawat mangrove segitu kan. Kalau kita ya istilahnya gempor gitu ya Prof ya. Kalau kita ada teknologi robotik atau sesuatu, nggak tahu itu bayangan saya Prof. Kita gimana nih? Ini di sini kan ada ahli IT nih, konon katanya, yang nyempil di belakang pilot nih. Gimana nih Pak Rudi melihat peluang-peluang tadi dari tayangan tentang ini yang di Kampung Baru tadi deh, mangrove-nya. Kira-kira bayangannya bisa chip in di mana nih kita? Dikit aja, chip in aja. Makasih banyak Pak Rudi. Jadi seperti kita tahu penerapan teknologi itu bisa kita implementasikan di berbagai macam bidang. Nah, tadi kalau terkait ekoturism, kemudian kalau terkait tadi mangrove tadi kan sangat bagus ya. Nah, saya kira saat ini sudah cukup banyak teknologi yang bisa kita terapkan. Yang pertama mungkin semacam autonomous vehicle yang terbang untuk memonitor bagaimana kesehatan mangrove-nya ya, di mana di situ banyak sekali yang terlibat, antara lain dari teknologi pesawat terbang yang bisa terbang secara
sudah banyak modality kamera yang bisa mendeteksi kesuburan daripada tanaman. Nah itu mungkin bisa kita employment atau kita bisa terapkan gitu ya dalam melihat suatu kawasan itu apakah baik sehingga lebih tertata lagi dan lebih terawat lagi. Itu salah satu contoh aja Pak Ade dan Prof Budi yang bisa kita manfaatkan. Itu salah satu, salah satu ada salah banyak, tapi ya udahlah nanti dibahas satu seri sendiri. Ya, digital tourism juga nanti kan menjadi sebuah topik yang menarik untuk kesana ya. Karena kaitannya dengan 3 konsep kota di IKN ya. Pertama smart city, forest city, spong city. Nah, bagaimana di sektor turisme kan harus sesuai dengan konsep smart city, yaitu akhirnya muncul istilah digital tourism. Nanti kita di episode berikutnya baru kita bahas. Iya, karena episode kayak ini sebentar lagi saya akan dikode-kode nih harus berakhir. Tapi mungkin terakhir kali ya Prof ya dari Pak Nur ya terkait dengan apa? Apa harapannya untuk teknologi digital itu kira-kira apa ya? Mungkin apakah perlu kita ke sana lagi membantu Pak Nur atau gimana? Terutama untuk Kampung Baru itu mau diapakan ya kalau dari sisi ini ya, teknologi digital ya. Kampung Baru dan juga tadi beberapa spot-spot yang bisa potensi untuk dikembangkan. Jadi izin nih Prof Budi, saya langsung menuju ke Pak Ahmad Nur. Ya Bapak, mungkin terakhir Pak terkait juga dengan apa harapannya bagaimana nanti produk-produk ataupun teknologi itu bisa diimplementasikan. Menurut Pak Nur sendiri sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti apa sih Pak? Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Budi, izin menyampaikan kelihatannya pertama tadi ini sama seperti lagu daerah kami dan memang menyentuh Pak. Mungkin ini covernya dari bahasa daerah yang berikutnya Pengkiotaka Pak. Mudah-mudahan kami juga nanti diajari dengan lagu-lagu tadi sehingga mungkin bisa menambah motivasi kami dalam rangka mengembangkan pariwisata di PPU. Baik, harapan yang kedua, kami berharap kembali kepada Gunadarma. Mudah-mudahan ke depan dengan Tridharma perguruan tingginya masih bisa menurunkan lebih sukses dan lebih optimal lagi dalam rangka memfollow up bagaimana pariwisata kebugaran dan pariwisata ekowisata yang ada di PPU ini ke depan lebih baik. Karena saya yakin pada saat sekarang ini komunikasi adalah bagian daripada harap untuk mencapai suatu tujuan yang lebih ke depan. Terima kasih atas semua dukungannya. Lagi Pak Budi, mohon dukungannya ke depan, kita masih bisa bekerja sama dalam rangka mendorong pariwisata di IKN ini, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, menjadi kebugaran dan menjadi wisata kebugaran yang lebih optimal ke depannya. Izin menyampaikan ada 100 insya akan masuk mengawali pembangunan IKN. Kami yakin bahwa 100 ini memerlukan tempat healing yang bagus dan mudah-mudahan pariwisata adalah salah satu yang memberikan kesegaran kembali baik jasmani dan rohani pada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Demikian salam untuk semua yang ada di Jakarta. Silakan datang ke PPU, kami welcome dengan semua unsur dalam rangka pembangunan ini lebih optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Nur, luar biasa nih atas ini ada amanah juga yang dititipkan ya Prof ya, dan juga undangan terakhir. Jadi inisiasi. Ya kita kan mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, tapi melalui jalan-jalan kan itu ya. Itu kan wellness tourism itu ya. Biar kebayang dulu lah ketemu si apa. Bisa aja. Tapi Prof ya ini luar biasa loh, artinya ya kalau bagi saya yang udah lumayan jarang ya nge-host di sini lagi, ini memberikan inspirasi juga sebenarnya ya terhadap apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita jalankan gitu ya untuk menambah kontribusi Gunadarma
untuk Indonesia, khususnya di pembangunan IKN ini dan Penajam Pasir Utara pada khususnya juga nih. Jadi kita nanti akan tetap lanjut ya untuk mengembangkan. Karena kan yang udah berjalan sekarang kan yang UGSMART udah jalan tuh, ya kan, nama ini. Terus nanti pariwisata kan juga ada, pertanian juga ada ya Prof ya. Tapi mungkin nanti sports ada yang bisa kita tadi yang dikatakan Pak Rudi ya, ada peluang-peluang. Autonomous vehicle itu kan juga sesuai dengan konsep pengembangan logistik di sana ya. Untuk last mile logistik itu adalah dengan drone gitu. Itu tapi nanti kita ya, tapi itu tadi bisa itu Prof, ini satu tetap itu bagaimana mendesain suatu paket ya, suatu activity yang dikemas dalam packaging yang untuk bisa mengakselerasi wellness tourism. Ya saya udah di kode-kode, kita harus selesai, memang udah waktunya. Jadi terima kasih sekali lagi Prof Budi nih insight-nya, diskusinya sudah memberikan inspirasi di awal tahun dan juga teman-teman kakak-kakak pilot, terima kasih semuanya berkenan untuk ini akhirnya publish ya, publish lagunya yang IKN. Sukses selalu untuk pilot dan ditunggu untuk karya-karya berikutnya. Jawab dong, ditunggu juga untuk inspirasinya yang lain. Jadi kita ada alasan mencari inspirasi. Kita berharap akan banyak lagi karya-karya dari kita ya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Tara, Kak Agil, Kak Fadli, Pak Rudi dan Kak Atur semuanya kehadirannya dari studio di F8 pagi ini dan juga Prof Budi dan para pemirsa UGTV. Tidak terasa 1,5 jam kita berdiskusi mengenai klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif ya, di acara yang merupakan bagian dari serial IKN dikemas dalam program UG Talk. Jadi acara seperti ini nanti ke depannya akan makin banyak lagi ya, Prof Budi akan tayangkan di UGTV yang bisa diakses melalui channel 31 UHF TV digital. Sekarang saya nggak perlu lagi nyebut yang analog karena memang udah nggak ada. Jadi atau bisa streaming juga di www.tv.gunadarma.ac.id atau di www.ugtv.co.id. Atau juga malah tayangan ini juga akan diunggah untuk bisa disaksikan lagi di YouTube melalui akun UGTV Official. Jadi terus kita tonton UGTV untuk mendapatkan inspirasi dan hal-hal baik lainnya. Saya Matrisha Hermita mewakili seluruh narasumber dan segenap kru produksi serial IKN kali ini. Mohon undur diri dan pamit, tetap patuhi protokol kesehatan walaupun katanya PPKM sudah dicabut, tapi tetap saja stay healthy dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampus ini aku bahagia berbagi cerita penuh makna bersama dalam menuntut ilmu. Di Gunadarma kita telah bertemu. Jadilah diriku mahasiswamu, ku berikan yang terbaik untukmu. Gapai mimpi dan baktikan dharmaku, Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam masa warnai dunia, raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia selamanya. Cintamu di setiap waktu kan ku ingat sepanjang hidupku. Gapai mimpi dan baktikan dharmaku,
Dharma untuk Indonesia, satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia, satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia.